ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dr. Sulaiman MAG yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa program pasca sarjana yang Allah muliakan. Baiklah, kita simak uraian landasan filsafat Islam menurut Muhammad Abduh yang akan disampaikan oleh Bapak Kardiman. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian makalah landasan filsafat pendidikan Islam Muhammad Abduh. Makalah ini diorbitkan sebagai tugas kelompok mata kuliah filsafat pendidikan Islam program pasca sarjana Universitas Islam Al-Ihya Kuningan dengan dosen pengampu Dr. Sulaiman MAG yang disusun oleh kelompok 5. Muhammad Abduh pengaruhnya sampai sekarang masih kuat, khususnya di kalangan kaum moderat atau postmodern. Masih hidupnya pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan menunjukkan kualitas landasan filosofis pendidikan Islamnya yang baik. Dalam makalah ini ada 4 landasan konsep filosofis Muhammad Abduh yang digunakan untuk membangun pemikiran pendidikan Islam. Sebelum kami uraikan lebih jauh, akan kami sampaikan riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Menurut Charles C. Adam, sebagaimana dikutip Arbiyah Lubis, membagi periode kehidupan Muhammad Abduh menjadi 3. Pertama, periode pertumbuhan, yaitu 1848 sampai 1877 Masehi. Yang kedua, periode penampilan di publik, yaitu tahun 1877 sampai 1882 Masehi. Yang ketiga, periode puncak karir 1882 sampai 1905 Masehi. Satu, periode pertumbuhan. Periode ini selain ditandai oleh pertumbuhan fisik juga pertumbuhan mental. Periode ini
berbicara tentang kelahiran Muhammad Abduh dan pengalaman pendidikannya. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1265 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1848 Masehi, di sebuah desa provinsi Garbiah, Mesir. Ayahnya bernama Abduh ibnu Hasan Khairullah. Ia lahir dalam keluarga petani yang hidup sederhana dan cinta ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh pertama kali belajar membaca dan menulis Al-Quran kepada orang tuanya. Selanjutnya, ia belajar Al-Quran dengan seorang hafidz. Dari guru itu ia hafal Al-Quran selama 2 tahun. Pendidikan berikutnya ia tempuh di Masjid Ahmadi Tanta. Ia ingin belajar di Tanta selama 2 tahun, tetapi karena dominasi metode penghafal yang diberikan gurunya, maka ia pulang kampung sebelum 2 tahun dengan niat tidak akan kembali belajar lagi. Pada tahun 1866 Masehi, ia menikah, dan 40 hari setelah perkawinannya, ia dipaksa orang tuanya kembali ke Tanta untuk belajar. Muhammad Abduh tidak pergi ke Tanta, diduga karena kekesalan dengan metode pengajaran yang menurutnya tidak tepat. Muhammad Abduh akhirnya pergi ke tempat pamannya Syekh Darwisi Kadar. Atas pengaruh pamannya, perubahan mental Muhammad Abduh terhadap belajar menuju ke arah yang positif, sehingga ia siap kembali ke Masjid Al-Ahmadi Tanta untuk belajar. Beberapa bulan kemudian di Tanta, ia meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo. Dalam rangka memantau perkembangan studi Muhammad Abduh, Syekh Darwis Kadar meluangkan waktunya untuk datang ke Mahalat Nasr. Di kampung itulah pamannya berdialog dengannya tentang pelajaran-pelajaran di Al-Azhar. Mereka berdialog secara khusus tentang ilmu-ilmu umum yang tidak diajarkan di Al-Azhar. Menurut Ahmad Amin, membaca buku ilmu alam, falsafah, geografis, dan ilmu-ilmu lainnya dianggap haram. Bahkan memakai sepatu pun dianggap bid'ah. Ilmu-ilmu dunia yang ditanyakan oleh pamannya yang ia dapatkan di luar Universitas Al-Azhar, seperti ilmu falsafah, logika, ilmu ukur, dan soal-soal dunia dan politik, Abduh pelajari dari Syekh Hasan Al-Thawil. Pelajaran dari Hasan Al-Thawil ini tidak memuaskan Abduh sebagaimana ia pelajari di Universitas Al-Azhar. Bahkan ia lebih tertarik membaca buku-buku di perpustakaan. Meskipun ia tidak tertarik dengan pelajaran di Universitas Al-Azhar, ia tetap hadir dalam kuliah. Hanya saja di kelas ia membaca buku-buku yang ia bawa dari rumah. Dari sikap ketidakpuasan dalam hal wawasan keilmuan dan metode pengajaran yang diterima di Universitas Al-Azhar maupun di luar, Muhammad Abduh bersama teman-temannya mengambil kesempatan untuk berdialog dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dalam dialog tersebut, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan beberapa pertanyaan kepada Muhammad Abduh dan temannya arti ayat Al-Quran. Namun, Al-Afghani memberikan tafsirnya sendiri secara rinci dan luas. Metode pengajaran yang diterapkan Jamaluddin Al-Afghani dinamakan dengan metode praktis, yang mengutamakan pengertian dengan cara berdiskusi. Di samping itu, Al-Afghani juga mengajarkan pengetahuan teoritis. Pendidikan praktis lain yang diberikan berupa pidato, menulis artikel, dan sebagainya. Aktivitas Abduh di luar Al-Azhar tidak melalaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Terbukti tahun 1877 Masehi ia berhasil lulus dengan gelar alim dan dipilih
untuk mengajar di alma maternya. Dua periode penampilan di publik, tahun 1877 sampai 1882 Masehi. Pada periode ini, kegiatan yang dilakukan Muhammad Abduh yaitu mengajar di berbagai sekolah. Abduh juga rajin menulis artikel untuk surat kabar, terutama Al-Ahram, yang mulai terbit tahun 1876. Tulisannya mencakup bidang-bidang ilmu pengetahuan, sastra Arab, karang-mengarang, politik, agama, dan sebagainya. Selain kegiatan intelektual, atas pengaruh gurunya Al-Afghani, ia juga terlibat dalam kegiatan politik. Campur tangan kolonial Inggris dan Prancis terhadap Mesir sangat ditentang oleh Al-Afghani. Afghani membangkitkan nasionalisme Mesir yang telah dirintis oleh Al-Tahtawi, dan selanjutnya ia mendirikan Al-Hizbul Waton dan Partai Nasional Mesir. Pandangan-pandangan politik Al-Afghani ditransfer oleh Muhammad Abduh dalam kuliah-kuliah dan tulisan-tulisannya di surat kabar. Meskipun Muhammad Abduh telah terlibat dalam pemikiran dan aktivitas politik Al-Afghani, namun pada dasarnya ia tidak setuju dengan ide nasionalisme Mesir. Oleh karena itu, Muhammad Abduh dalam pemberontakan Urabi Pasha menentang penguasa dan parlemen tidak terlibat aktif. Menurutnya, rakyat Mesir belum matang untuk kehidupan parlemen. Namun, setelah gerakan Urabi Pasha berubah arah untuk perlawanan terhadap Barat, ia melibatkan diri dalam gerakan itu dan akhirnya ia pun dipenjarakan selama 3 bulan. Tiga, periode puncak karir, tahun 1882 sampai 1905 Masehi. Kesan keterlibatan Muhammad Abduh dalam pemberontakan Urabi Pasha tampaknya belum terhapus di hati Khedive Taufik. Permohonan Muhammad Abduh untuk mengajar di Darul Ulum ditolaknya. Ia menawarkan kepada Muhammad Abduh jabatan hakim di luar kota Kairo, karena jabatan ini dianggap Khedive tidak dapat menjadi sarana ampuh bagi penyebaran pikiran politiknya Abduh. Berbagai jabatan yang diemban oleh Muhammad Abduh dibuatnya menjadi sarana untuk pembaharuan. Ada 3 sarana pembaharuan, yaitu pendidikan, hukum, dan wakaf. Pembaharuan dalam bidang pendidikan ia pusatkan di Universitas Al-Azhar. Kedudukannya sebagai wakil pemerintah Mesir dalam Dewan Pimpinan Universitas Al-Azhar yang dibentuk atas usulnya, ia memanfaatkan untuk mengadakan pembaharuan pendidikan Universitas Al-Azhar. Tidak hanya menyangkut sistem pengajaran seperti metode, kurikulum, administrasi, dan kesejahteraan guru, tetapi juga mencakup sarana fisik seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa. Tahun 1899, ia diangkat sebagai mufti menggantikan Syekh Hasunah Al-Nadawi. Kesempatan ini ia gunakan untuk melakukan pembaharuan dalam bidang hukum. Usahanya yang pertama adalah merubah pandangan masyarakat tentang mufti yang ditunjuk negara sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Ia memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menggunakan jasanya.
Tahun 1892 Masehi, ia mendirikan organisasi sosial Jamiat Al-Khairiyat Al-Islamiyat untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang tidak mampu dibiayai orang tuanya. Ide ini timbul atas aspirasi pengalamannya di Eropa. Wakaf merupakan salah satu institusi penting karena merupakan sumber dana yang sangat berarti pada masa itu. Karena administrasi wakaf saat itu tidak tertib, maka Abduh membentuk majelis administrasi wakaf dan ia duduk sebagai salah satu anggotanya. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis administrasi wakaf, ia berhasil mengadakan perbaikan-perbaikan masjid. Pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi, ia meninggal dunia. 4 konsep landasan filosofis Muhammad Abduh yang digunakan untuk membangun pemikiran pendidikan Islam. Pertama, manusia. Kedua, masyarakat. Ketiga, ilmu pengetahuan. Keempat, akhlak. Baiklah, akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, manusia. Muhammad Abduh dalam pandangannya melihat manusia dari potensi yang positif. Tafsiran potensi positif yang dimaksud adalah potensi akal. Potensi yang positif itu membuat manusia bisa kreatif dan kreativitasnya bisa menjadikannya makhluk yang taat dan bijaksana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi positif itu ternyata tidak semua diaktuskan oleh semua manusia. Sebagian mereka berbuat sama seperti binatang, melakukan apa yang dilakukan oleh binatang tanpa ada rasa malu yang mencegah kehormatan dirinya yang mengekang. Kedua, masyarakat. Muhammad Abduh dalam pandangannya manusia wajib bermasyarakat. Dalam bermasyarakat ada misi-misi yang diperjuangkan agar hidup dapat tentram dan aman, yaitu penegakan keadilan, kesamaan derajat, yang pada gilirannya penghambaan hanya kepada Tuhan. Islam membangun masyarakat yang berlandaskan kebersamaan. Islam menentukan prinsip-prinsip kerjasama dari segala unsur dan bentuk. Tiga, ilmu pengetahuan. Pemikiran Muhammad Abduh tentang ilmu pengetahuan berhubungan dengan pandangannya tentang akal dan wahyu. Dalam persoalan akal, ia penganut konvergensi, menggabungkan unsur nativisme dan empirisme dengan batasan yang sangat jelas. Sejak dalam kandungan sampai 2 tahun umur manusia, masa nativisme, dan setelah 2 tahun, masa bersinerginya nativisme dan empirisme. Pada pemahaman inilah Muhammad Abduh berpendapat bahwa pendidikan dibutuhkan. Keempat, akhlak. Filsafat akhlak menurut Muhammad Abduh berbicara tentang perilaku baik dan buruk. Akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan atsar sahabat dan tabi'in. Akhlak menurutnya terbagi 2, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk dalam pandangannya tidak terbatas hablum minanas, tapi termasuk makhluk hidup lainnya dan juga makhluk berupa benda mati.
Demikianlah uraian landasan filsafat Islam menurut Muhammad Abduh. Dan selanjutnya kepada rekan-rekan ibu bapak yang mau menambahkan atau mau bertanya, saya persilahkan. Dan akhir kata dari kelompok kami, apabila dalam penyajian makalah ini masih banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum